pada saat dikenakan rompi pink dan tangannya diborgol, itu kok ada media yang bisa meliput dari mana kita nggak tahu, dan adegan itu semua dipertontonkan. Jadi ada pertanyaan menarik dari Komisioner Komnas HAM kepada kami, baik tim hukum ataupun kepada keluarga. Apakah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pak Tom itu ditunjukkan dua alat buktinya itu apa aja? Ini kami jawab secara tegas tidak. Secara tegas kami jawab kepada Komnas HAM, ini tidak. Tadi ditanyakan oleh Komisioner Komnas HAM, apakah diberitahukan atau ditunjukkan pada saat bahwa ini loh alat buktinya yang menyebabkan Anda dijadikan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami tegaskan itu tidak, gitu ya. Jadi ini sangat krusial tentunya bagi kita. Karena apa? Karena Pak Tom ini seperti yang sudah dilihat pada saat dikenakan rompi pink dan tangannya diborgol, itu kok ada media yang bisa meliput dari mana kita nggak tahu, dan adegan itu semua dipertontonkan secara luas dan bisa dilihat siapapun. Padahal dalam proses penegakan hukum itu kita harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence. Kita tidak boleh menuduh orang itu salah atau bersalah sampai pengadilan memutusnya. Tapi tindakan memvideokan pada saat Pak Tom itu mengenakan rompi pink dan diborgol tangannya dan diproses berjalan, itu sangat melukai keluarga dan sangat melukai Pak Tom, dan saya rasa ini adalah hal yang sangat mencederai proses penegakan hukum di Indonesia. Bu, artinya ada dari keluarga sendiri merasa ada diskriminasi dalam proses hukum yang dijalani Pak Tom? Saya kurang paham tentang hukum, tapi ya sebagai keluarga ya kecewa dan merasa bahwa ya mungkin ada diskriminasi. Soalnya sebagai banyak sekali ahli-ahli kami yang ditolak. Jadi kalau bicara diskriminasi, kita harus punya parameternya. Parameter yang kita gunakan dalam pengaduan ini adalah perintah penyidikan itu periodenya 2015 sampai 2023. Ya, itu selalu kita tekankan. Dari 2015 sampai 2023 ada 6 menteri. Pak Tom ini menteri yang kedua. Kenapa mulainya dari yang kedua dan berhenti di kedua? Kenapa nggak yang pertama ataupun yang terakhir dulu? Nah, ini sebenarnya ada apa? Ini kan pertanyaan yang wajar kalau kayak gini sepertinya kan. Setelah 9 tahun kita baru diperiksa, dan di antara seluruh kebijakan impor di 6 menteri dimulai dari Pak Tom dan hanya berhenti di Pak Tom. Sampai sekarang kita belum dengar ada lagi menteri yang dipanggil. Ya, kita nggak meminta itu kepada jaksa untuk segera manggil, itu hak kewenangan kejaksaan, iya. Tapi ketika kami berpikir ini adalah diskriminasi, saya rasa kami berhak menyatakan hal tersebut. Sejak ditahan berapa kali diperiksa Pak Tom? Belum pernah. Jadi Pak Tom setelah ditahan, mohon maaf saya koreksi, itu pertama kali diperiksa itu di 1 November yang didampingi lawyer ya. Yang kita keberatan itu proses pada saat setelah ditetapkan tersangka, ditahan dan diperiksa, bukan dengan lawyer yang beliau tunjuk. Ya, jadi pada saat setelah kami ditunjuk sebagai tim hukum, itu baru 1 kali diperiksa, dan pada pemeriksaan itu pun kami tidak ditunjukkan oleh penyidik inilah alat bukti yang menjerat Pak Tom, dan Pak Tom pantas untuk ditetapkan sebagai seorang tersangka. Dan Pak, juga benarkah sampai sekarang ini tim dari kejaksaan belum mampu menunjukkan potensi kerugian negara? Iya, kita dalam menentukan kerugian negara sesuai putusan MK nggak boleh potensial loss, tapi harus actual loss. Faktanya teman-teman tahu sendiri semua, sampai sekarang berapa sih kerugian negara dan ruginya atas apa? Kita masih menunggu. Tapi Pak Tom sudah ditetapkan tersangka dan Pak Tom sudah di dalam tahanan. Itu faktanya. Dan ada isu Pak dari tim penasihat hukum Tom Lembong sendiri menyatakan bahwa sejatinya itu malah menyelamatkan kas negara sebesar 8 triliun atau 8 miliar. Itu mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Itu bukan tim hukum yang menjelaskan, bukan kami sebagai lawyer, tapi ahli. Ahli menyatakan dengan diambilnya kebijakan impor, itu harga gula
normal dan kembali turun. Nah, kalau berkaca pada periode sebelumnya yang dipandang ada salah kebijakan, akhirnya masyarakat rugi sekitar 8 triliun selama 3 bulan. Hanya dalam 3 bulan, masyarakat rugi 8 triliun, itu hitungnya bagaimana? Karena harusnya masyarakat membeli gula saat itu di kisaran harga 9 ribuan, masyarakat harus membeli gula di harga sekitar 20 ribuan. Itu yang dibilang kerugian terhadap masyarakat. Tapi dengan diambilnya kebijakan impor hari itu, nah itu malah masyarakat diuntungkan. Itu yang bicara ahli dalam sidang pra-peradilan kemarin. Ya, bukan kami dari tim hukum. Ahli ini punya kemampuan dan keahlian dalam menghitung. Nah, itulah fakta kebijakan-kebijakan Pak Tom yang sebenarnya menyelamatkan masyarakat dengan membeli gula dengan harga yang murah, malah terjadi dikriminalisasi seperti saat ini.